Kekasih Kristus, apa kabar pagi hari ini? Haleluya. Tadi kami sampai di Bogor, masih jam tujuan Bapak Ibu. Kami melihat ada gunung di sana, bagus sekali. Ya begitu indah kita. Gunung dan lautan, ya. Saya percaya tidak ada yang bisa menyamai Allah kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan sambut firman Tuhan. Saudaraku, kita sudah sampai di penghujung bulan Januari. Dia sudah siap ganti kalender, Bapak Ibu. Halamannya berganti. Cepat sekali ya Bapak Ibu ya. Cepat atau lambat? Bagi yang gawe kok lambat. Bagi yang sibuk kok cepat amat. Sudah Februari lagi. Ya, sudah Sinja lagi. Ya, yang merayakan Imlek sudah siap, semuanya merah Bapak Ibu. Ya. Yang siap merayakan Imlek sudah siap baju baru. Tapi bagi kita semua yang terpenting adalah hati kita. Amin. Hati saudara bagaimana? Masih baru? Atau sudah kumuh? Mari pagi hari firman Tuhan menjadi jawaban buat kita semua. Kita buka ayat pertama di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 10. Betul 5? 20. Bukan, Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10. Saudaraku, dikatakan di sini firman Tuhan bagaimana bunyinya? Tolong HP-nya dimatikan dulu, di-silent dulu. Juga saudaraku supaya konsentrasi ketika firman Tuhan diberikan. Mari kita Wahyu 3 ayat 10. Kitab Wahyu 3 ayat ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sama kita katakan amin. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Saudara, jemaat siapakah yang mendapat pesan seperti ini Bapak Ibu? Lihat judulnya apa Pak Andi? Judulnya Pak Andi? Pak Andi harus siap ayat berikutnya. Philadelphia. Di kitab Wahyu ini Bapak Ibu ada 7 jemaat. Ada pesan kepada 7 jemaat. Ya, salah satunya adalah jemaat Philadelphia. 7 gereja, 7 jemaat mendapat pesan dari Tuhan sendiri. Ya, nah pesannya itu Bapak Ibu kalau saudara baca, pesannya itu kebanyakan jemaat itu dicela, dikritik, ada saja yang kurang. Ya, gereja itu di mana saja ada yang kurang Bapak Ibu. Dan dalam kitab Wahyu semuanya mendapat celaan. Kamu kurangnya ini, kamu kurangnya ini. Ada gereja itu yang hebat dalam puji-pujian Bapak Ibu. Kalau puji-pujian itu rasanya seperti sudah di surga. Ada gereja yang hebat dalam firman-Nya, tapi puji-pujiannya saleh. Ada, gak heran. Ada yang jemaat yang hebat dalam bahasa rohnya. Kalau sudah bahasa roh, roh Allah, bingung Bapak Ibu. Hebat amat gitu, ya. Tapi ada kekurangannya. Gereja itu berarti baru sempurna kalau sudah bagaimana Bapak Ibu? Sudah jadi mempelai, itu baru sempurna. Nah, untuk itulah pagi hari ini Bapak Ibu, kita belajar satu hal supaya jemaat kita menjadi jemaat yang disempurnakan. Dikatakan, engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Saudara masih tekun menantikan Tuhan? Amin. Di surat Petrus dikatakan, katanya Tuhan mau datang. Sejak mama saya dulu masih hidup, Bapak Ibu, itu dia selalu dapat pesan Tuhan Yesus akan datang. Dulu juga waktu bunyi sangkakala, Tuhan Yesus sudah
akan datang, sebab sudah bunyi sangkakala, tapi kok belum datang juga. Nah pertanyaannya, kapan Tuhan datang? Tidak seorang pun yang tahu, kata Tuhan Yesus. Ya, tidak seorang pun. Jadi kalau ada berita Tuhan Yesus datang tanggal 14 Februari, ya siap-siap, itu bohong Bapak Ibu. Gak ada seorang pun yang tahu tanggalnya. Saudara tahu kenapa tidak ada yang seorang pun yang tahu? Ada yang tahu di sini kenapa? Kalau tahu Tuhan Yesus datang tanggal 14, tanggal 13 kita perlu bertobat. Supaya gak capek, kalau hari satu hari udah langsung ke surga. Betul dulu Kristen? Ya, gak usah repot. Jadi tidak seorang pun tahu, supaya kita selalu siap sedia, tekun, ya, tekun menantikan Tuhan. Kata tekun di sini berarti setia. Setia sampai Tuhan Yesus datang. Mau saudaraku? Ya, terkadang kita menantikan Tuhan, kok nggak datang juga. Termasuk kalau saudara punya kesusahan, kok Tuhan belum tolong juga. Kapan? Termasuk bagi saudara yang menantikan jawaban doanya, kok Tuhan belum jawab juga. Itu loh maksudnya tekun menantikan Tuhan sampai Dia datang betul menjemput kita sebagai gerejanya. Nah dikatakan karena jemaat Philadelphia itu menuruti firman Tuhan, tekun menantikan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka, untuk menguji mereka yang diam di bumi. Saudaraku, kita lihat saat ini di dunia banyak masalah Bapak Ibu. Betul tidak? Amerika belum pernah mengalami salju setinggi 76 cm. Ya? 1 meter katanya. Belum pernah terjadi. Dulu 71 cm. Ini tahun 2016. Ya, di awal tahun itu sudah 1 meter kan Kevin? Kata saya, ya, bayangkan Bapak Ibu, dinginnya kayak apa tuh Bapak Ibu? Kalau sudah mau coba, buka kulkas, masuk kepala di freezer. Boleh coba sebentar aja. Dinginnya kayak itu Bapak Ibu. Ya, jadi di dunia ini sekarang banyak pencobaan. Di Indonesia kita lihat ada wanita bisa masukin apa? Sianida Bapak Ibu di kopi jadi masalah. Itu baru tersangka, nanti dibuktikan. Ya, jadi dunia ini luar biasa. Kesusahannya makin bertambah. Nanti Bapak Ibu, ini belum seberapa Bapak Ibu. Nanti ketika pengangkatan gereja, setelah gereja mengalami pengangkatan di dunia itu susahnya dia pada Bapak Ibu. Sampai katanya dalam ayat firman Tuhan, ada orang kepengen mati, gak mati Bapak Ibu. Ya, gunung timpalah kami supaya kami mati, gak mati. Karena apa? Saking gak tahan lagi Bapak Ibu. Jadi kita sekarang ini masih enak Bapak Ibu, masih bisa makan peyem. Peyem masih bisa, soto agi ada, masih ada enak Bapak Ibu. Nanti, waduh, zamannya itu zaman antikris. Namanya kesusahan besar. Sebab itu, marilah kita tekun menantikan Tuhan, supaya kita tidak ketinggalan. Ketika ada pengangkatan, kita terangkat bersama. Siapa mau? Amin. Tidak. Nah, pagi hari ini firman Tuhan, kita mau meningkat kesetiaan kita seperti gereja atau jemaat di Philadelphia. Dalam 7 jemaat itu Bapak Ibu, cuma jemaat Philadelphia ini yang dipuji. Tekun menantikan Tuhan, setia, sehingga Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kita semua. Amin. Saudara mau setia? Benar. Setia itu kayak apa sih Pak Pendeta? Ya, di sini ada ibu istri yang setia. Setia itu kayak Oma Miharja.
walaupun Pak Miarja sudah dipanggil Tuhan, dia tetap setia. Ya, dia nggak kawin lagi. Ya betul Om Miarja. Ya, kau kawin lagi kalau repot Om, tambah susah. Ya, setia. Walaupun dia sudah berapa 87, ya Om. Ya, 88. Kemarin ulang tahunnya 88 Bapak Ibu. Setia dari awal kami ke Bogor sekitar 25 tahun yang lalu, ya sampai saat ini Om Miarja nggak berubah setia. Tetap ke gereja, doa puasa, pendalaman Alkitab, kebaktian umum, ikat anak Bapak Ibu. Yang nggak bosan gitu. Setia. Yonatan ini setia juga Bapak Ibu. Dari kurus gemuk, kurus lagi gemuk lagi, tetap setia. Gak pindah dia, setia. Raymond juga setia. Dari masih single, bujangan sampai jadi pajangan, tetap setia Bapak Ibu. Anak kedua 3 tetap setia. Banyak contohnya kita lihat di sini orang yang setia. Kata firman Tuhan, orang yang baik itu banyak, tapi orang yang setia itu jarang ada Bapak Ibu. Langka. Ya, Agi juga setia. Dari masih bujangan sampai sudah berkeluarga, sampai punya anak, tetap setia. Itulah yang Tuhan hendaki dalam hidup kita Bapak Ibu. Tambah hari kita makin setia. Amin. Saudara masih setia kepada Tuhan? Coba periksa. Masih suka baca Alkitab? Masih suka berdoa? Atau sudah bosan? Masih suka melayani? Capek deh? Enggak ada. Kalau setia itu nggak ada capek Bapak Ibu, betul. Orang bertanya sama saya Bapak Ibu, Bapak gerejanya di mana? Di Bogor. Loh, Bapak kok tinggal Jakarta? Iya, saya tinggal Jakarta, tugas di Bogor. Gak capek Pak? Gak capek, cakep. Bukan capek lagi, ya, bukan artinya capek jasmani Bapak Ibu. Orang yang seumur saya, saudaraku, 65 tahun ini, harusnya ada pensiun kalau pegawai negeri. Ya tapi karena di kerja buat Tuhan selalu manusia, jadi tetap setia. Amin. Kita lihat firman Tuhan pagi hari ini. Temanya adalah kita semakin setia. Nanti Dim, tolong dicatat semakin setia. Apa tuh? Direkam Pak. Direkam Pak. Ya, maksudnya nanti Dim tanya lagi judulnya apa. Supaya nggak lupa sekarang tema kita judulnya semakin setia. Semakin setia kepada Tuhan. Yang pertama kita lihat Bapak Ibu, kita baca di dalam Mazmur 1 ayat 2. Kitab Mazmur 1 ayatnya yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Saudaraku, kalau kita baca ini dengan teliti Bapak Ibu, yang kesukaannya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu saudaraku, saudara suka Alkitab? Saudara suka Alkitab? Kalau Alkitabnya ketinggalan, saudara balik lagi nggak? Enggak, nggak hilang. Tapi kalau BB-nya ketinggalan, bagaimana? Pasti balik lagi. Biar tengah malam, balik lagi. Dompetnya ketinggalan, balik lagi. Balik, duitnya banyak. Tapi kalau Alkitab ketinggalan, balik lagi nggak? Nggak aman, nggak ada yang ambil. Di Jakarta, Bapak Ibu, kakak ipar saya di Batu di sana, banyak Alkitab yang ketinggalan. Dan yang punya Alkitab nggak cari lagi, Bapak Ibu. Beli lagi yang baru. Repot apa tuh dia? Itu banyak. Ya, jadi berarti dia kurang menghargai Alkitab itu. Waktu saudara menikah, dikasih Alkitab masih ada nggak? Di mana taruh yang dibaca? Dipajang. Bukan. Alkitab itu bukan pajangan Bapak Ibu, tapi Alkitab ini adalah satu pedoman. Makanya waktu pernikahan, waktu pemberkatan, ngomong-ngomong orang ulang tahun Tuhan ya selamat ya.
Ya, Bapak Ibu, orang yang suka Alkitab itu dia tidak akan menyia-nyiakan. Ke gereja tadi sebenarnya masih gini loh. Atau malah nggak ketemu Alkitabnya. Alkitab Papa di mana? Ayo anak-anak cari. Ada begitu di sini? Di rumah, di sini enggak. Ya, jadi kalau memang itu kesukaan saudara, ketika sudah dapat hal ketemu rasanya senang sekali. Betul tidak? Pagi kau, puji Tuhan sudah bisa datang kerja lagi. Tambah kaset Pak. Ya, masih suka di rumah masih baca Alkitab Pak. Alhamdulillah. Masih suka. Supaya kita makin setia kepada Tuhan, marilah kita suka. Ada kesukaan akan firman Tuhan. Dan suka merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, setiap kejadian dalam hidup kita, setiap apa yang terjadi dalam hidup saudara, coba renungkan firman Tuhan. Kok itu terjadi? Kami bersama istri selalu bilang, oh iya ya, rupanya memang Allah turut bekerja dalam segenap kehidupan kita. Kita renungkan, bukan renung terus gawe terus renung aja. Nggak mau kerja boleh kata pendeta renung biar bukan begitu Bapak Ibu. Memang ada waktu kita berdoa, baca Alkitab dan merenungkan. Tapi dikatakan siang malam bukan berarti kita nggak ada kerjaan lagi, cuma merenung. Bukan. Merenungkan firman Tuhan siang malam itu artinya kita aplikasikan Alkitab ini dalam segenap aspek kehidupan kita. Bisa mengerti di toko. Saya juga merenung, iya. Kalau bukan Tuhan yang kirim membeli, dagang lagi sepi nih. Itu Bapak Ibu. Saya ke Jakarta, kalau ke toko anak Tuhan tanya di mana? Puji Tuhan, masih ada pembeli. Tuhan kirimkan. Saudara bagaimana di Bogor? Masih ramai toko lagi? Alhamdulillah. Nah, itu, jadi kita renungkannya bukan kita tidak kerjakan yang lain. Di perjalanan kami merenung. Tadi saya merenung firman Tuhan. Tuhan yang menyediakan kendaraan buat saya. Dulu saya sangat memimpikan punya Kijang, Bapak Ibu. Bukan Kijang hewan itu, bukan Toyota Kijang. Jangankan Toyota Kijang, Bapak Ibu. Kijang aja juga bisa kebeli, Bapak Ibu. Ya coba ya. Dulu saya pengen. Saya kerja di perusahaan asing. Banyak mobil. Banyak mobil. Saya urus 30 mobil lebih setiap hari. Saya hafal nomor plat nomornya, supirnya siapa, majikannya siapa. Kok Pak ya saya juga punya mobil. Dan belum punya mobil lagi, punya motor. Ketika mobil perusahaan dijual murah, saya nggak bisa beli walaupun udah jual murah Bapak Ibu. Setiap 5 tahun ganti yang baru, yang lama dijual masih bagus, tapi saya nggak bisa beli. Akhirnya saya beli mobil buntut Bapak Ibu. Di luar kan bagus. Pas saya cuci, ada bekas tempelan, udah keropos, ditempel sama benteng, Bapak Ibu didempul lagi. Bagus kanjeng udara. Itu setelah saya menjadi pengantin. Supaya nggak pakai taksi mahal Bapak Ibu. Nah jadi kalau saya aplikasikan firman Tuhan, kok bisa seperti sekarang? Karena Allah yang menyediakan. Saudara minta, coba renungkan hal itu. Ya, jadi merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu kita bukan selalu terus pegang Alkitab kemana-mana bawa Alkitab sok suci, sok rohani, bukan. Tapi firman Tuhan itu sudah ada dalam hati kita dan kita renungkan, kita aplikasikan buat kehidupan kita. Kalau saudara punya mantu, nah Tuhan juga yang menyediakan mantu ini ya. Betul Bapak Ibu? Saudara ketemu menantu di mana? Ya, kalau saudara belum punya pacar yang masih muda, renungkanlah firman Tuhan. Ketika Allah menyediakan pacar buat si Adam, ya, ada Allah melihat, "Adam, kamu kok sendirian ya?" "Ya Tuhan, sepi, sendiri, sorangan."
Nah Tuhan menyediakan, diambil tulang rusuk Adam, dibentuklah manusia, seorang wanita, dibawa ke Adam, dan bangunlah ini pasangannya. Jadi jodoh itu Bapak Ibu, Tuhan sudah sediakan Bapak Ibu. Jangan cari di Facebook. Nanti ketemunya bohong Bapak Ibu. Kalau di Facebook, saya lihat banyak sekarang Bapak Ibu. Banyak itu anak muda, selfie Bapak Ibu. Saya lihat itu di foto, dia udah pasang rambutnya, mau actionnya macam-macam Bapak Ibu. Padahal sebenarnya kalau tanpa makeup mah aduh amit-amit Bapak Ibu. Di Facebook diedit lagi, jadi tambah bagus mukanya, mulus. Padahal ketemu langsung geradakan Bapak Ibu. Hati-hati, hati-hati Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita suka akan firman Tuhan. Saudara, di rumah ada berapa Alkitab? Ada berapa Alkitab? 4. Ada yang punya, nggak punya? Ada orang yang hobi beli Alkitab. Saya termasuk juga hobi beli Alkitab. Yang versi bahasa ini Inggris, yang versi bahasa Mandarin. Walaupun nggak bisa baca, tapi senang gitu. Supaya kasih mertua bisa bahasa Mandarin. Saya senang bahasa Sunda. Supaya kalau bahasa Sundanya apa ya? Ada bahasa Jawa juga ya. Dan ada bahasa Batak juga. Kalau yang nggak ngerti bahasa Batak Bapak Ibu, oh, kita bisa bandingkan. Oh bahasa Batak nih, umpama saya KKR di Medan nanti bisa. Ya Pak Mariaki, Pak Mariaki baca Alkitab bahasa apa? Dua-duanya. Makin banyak makin baik. Sebab bahasa kita yang kita kuasai, kalau kita mengerti itu lebih masuk Bapak Ibu. Lebih masuk. Betul? Yang bisa bahasa Mandarin, belilah yang bahasa Mandarin. Yang suka bahasa Inggris, Kevin bahasa Inggris sebagai lebih suka Bapak Ibu. Jadi buat saudara suka baca Alkitab. Bagaimana dulu buat saya suka baca Alkitab, saya kasih warna Bapak Ibu. Dan sekarang ide saya itu menjadi ada Rainbow Bible. Betul? Itu penemuan saya kan? Gak boleh sombong. Saya warnain, oh perkataan Tuhan itu merah. Oh janji Tuhan itu hijau. Seperti pelangi yang hijau. Ya, dalam kitab Wahyu. Pelanginya hijau. Ada peringatan. Itu apa warnanya apa? Orange. Hati-hati, nggak boleh nih. Lama-lama saya lihat, oh ini yang merah, langsung ingat, oh ini perkataan Tuhan. Timbul kesukaan. Bisa begitu Bapak Ibu? Amin. Sudah suka baca Alkitab? Siapa sih yang jujur ya merasa masih nggak suka baca Alkitab? Ada? Yang malu saya doakan. Bapak Ibu saudaraku, katakan oleh firman Tuhan tadi, Mazmur 1 ayat 2, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Tuh. Saudara mau bahagia? Suka. Kalau saudara suka firman Tuhan, jaminan saudara bahagia. Jaminan saudara diberkati Tuhan. Dikatakan bahagia di sini, blessed, bukannya happy. Jadi dalam Alkitab berbahagia itu dikatakan dalam bahasa Inggrisnya blessed. Diberkatilah. Orang yang diberkati Tuhan pasti bahagia. Bagaimana caranya? Suka baca. Nah kita semakin suka. Kalau tadinya sudah suka, semakin suka, tambah suka. Kalau belum suka, jadi suka. Amin Bapak Ibu. Ya. Kenapa, saudaraku? Firman Tuhan membuat saudara bahagia karena memberi petunjuk bagaimana hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Ayat berikutnya kalau dibaca Pak Adi. Kitab Yehezkiel 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Firman-Nya berkata kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini. Makanlah gulungan kitab ini. Dan pergilah berbicara kepada kaum Israel.
maka kubukakan mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Bayangin Bapak Ibu, gulungan kita dimakan. Terus Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Haleluya. Makannya dengan rasa yang manis seperti madu dalam mulutku. amin. Jadi ini satu visi Bapak Ibu, vision. Nabi Yeskiel dapat visi, dia disuruh makan gulungan kitab. Dulu belum ada Alkitab, tapi gulungan kitab. Saudara mau tahu bagaimana bisa Alkitab itu terbentuk? Gak gampang Bapak Ibu. Ya, gak mudah. Ketika kami ke Museum Alkitab di Jakarta, itu dipertunjukkan bagaimana Alkitab itu mulanya disusun. Di mana? Taurat itu disusun. Saudaraku, yang aneh Bapak Ibu katanya, waktu ada kata Tuhan, ada Allah, ada kata Allah mau ditulis, mereka harus mandi dulu. Mandi, terus tulis lagi. Ketemu kata Allah, mandi, terus tulis lagi. Bisa repot kan kayak apa, bisa sehari tuh bisa mandi berapa kali Bapak Ibu. Sampai begitu kusuknya, ya kudusnya kitab itu, sehingga yang nulis pun harus kudus, gak boleh sembarangan. Betapa sulitnya, kita tinggal baca aja kok gak mau Bapak Ibu. Lembaga Alkitab tuh, aduh, dari tahun 50-an tuh Bapak Ibu baru bisa. Waktu saya baru lahir tuh, gak gampang lembaga Alkitab menyusun aku. Ya, jadi betapa gulungan kitab ini, saudaraku, awal mulanya Alkitab itu dilihat oleh Nabi Yeskiel, disuruh makan oleh Tuhan, disuapkan. Lalu ketika Yeskiel makan gulungan itu, kitab itu, rasanya bagaimana? Manis. Di mulut rasanya manis. Saudara pernah makan rasa manis? Madu manis. Apalagi yang manis? Gula manis. Apalagi coklat. Wah, coklat yang pahit juga ada Bapak Ibu. Ya, bitter coklat. Ya, Kevin dari Aussie kan ada ya, ya. Tapi saya nggak dibawa. Agak. Ya. Saudaraku, ketika rasa manis di mulut, itu maksudnya apa Bapak Ibu? Ya, Andi. Kenapa gulungan itu rasanya manis di mulut tuh? Apa maksudnya Bapak? Sedap. Ya, sedap. Nikmat. Alkitab itu, saudaraku, membawa hidup kita nikmat. Kita bisa mengecap kebaikan Tuhan. Betul Bapak Ibu. Kalau saudara suka firman Tuhan, saudara bahagia karena mengecap kebaikan Tuhan. Kata Daud, kecaplah dan lihatlah apa? Betapa luar biasa baiknya Tuhan. Nah, sekarang umur berapa nak? 36, masih muda nak. Kemarin ada yang gantung diri 33 nak. Iya Bapak Ibu, baru menikah 8 bulan, stres, gantung diri. Mending gantung diri pakai tali tabang emas bekas gogok-gogoknya tuh, ikatan leher gogok tuh dipakai ke dia, digantung. Aduh, begitu mudahnya merenggut nyawa tergantung. Baru menikah 8 bulan Bapak Ibu. Loh, betapa susahnya dunia saat ini. Zaman saya dulu gak ada yang bunuh diri, gak ada Bapak Ibu. Semuanya umur panjang. Sampai anak cucunya bilang, kapan matinya nih? Iya betul Bapak Ibu. Iya betul. Sekarang cepat amat. Tapi kalau ada Alkitab, saya tidak akan mengalami seperti itu. Saudara percaya? Sampai nenek, bahkan sampai tua, kata Tuhan, aku menopang kau, aku menggendong kau. Kenapa kita gak suka firman? Saudara suka firman Tuhan, bukan? Amin. saya tahu jawaban saudara. Ya? Gak bisa jawab bukan. Nanti gak bahagia Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan itu nikmat Bapak Ibu. Kalau gak ngerti, mau ya tanya. Betul Bu Kristi?
Kita ada PA setiap Kamis ketiga ada kesempatan tanya. Kemarin itu ada pertanyaan, kalau kita lagi berdoa ada nyamuk gimana?